Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Livardian dan rekan kelompok saya Alan Suparlan. Eh, Kami berdua kali ini akan mempresentasikan materi dari rekayasa perangkat lunak, yaitu Agile. Oke, langsung aja saya akan bahas tentang Agile. Di apa itu Agile? Agile adalah salah satu pola pikir dan kebiasaan. Jadi ada 3 poin penting dalam Agile, yakni yang pertama mengidentifikasi masalah dan peluang. Terus yang kedua bergerak menindaklanjutinya, dan yang ketiga melakukan keduanya secara iteratif tanpa henti dan dengan periode yang singkat. Terus Agile Development Method adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pembangunan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, sejarah Agile. Untuk pertama kalinya pada tahun 1970, Dr. Winston Royce mempresentasikan makalah berjudul Mengelola Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Besar, yang mengkritik pembangunan berurutan. Terus yang kedua ada The Agile Manifesto, diperkenalkan istilah pada tahun 2001. Sejak itu, Agile Movement dengan segala nilai-nilai, prinsip, metode, praktek, alat-alat, juara dan praktisi, filosofi dan budaya, cara signifikan mengubah landscape modern rekayasa perangkat dan perangkat lunak komersial pembangunan era internet. Yang ketiga pada tahun Februari 2001, jadi 17 perangkat lunak bertemu di Snowbird Utara Resort mendiskusikan metode pengembangan ringan. Mereka menerbitkan manifesto untuk Agile Software Development. Apa itu kelebihan Agile? Jadi kelebihan Agile itu yang pertama dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Yang kedua, pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Yang ketiga, perubahan dengan cepat ditanganin. Terus yang keempat, jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dari segi materi relatif lebih kecil. Terus kalau untuk kekurangannya, pengembangan tuh harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Kalau untuk yang kedua tuh, Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Jadi komitmen itu benar-benar sangat berpengaruh ya. Terus yang ketiga, tidak cocok dalam skala tim yang besar. Untuk jenis-jenis Agile selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Alan Suparlan. Terima kasih. Jenis-jenis Agile. 1. Extreme Programming. 2. Adaptive Software Development. 3. Dynamic System Development Method. 4. Serum Methodology. 5. Crystal. 6. Ada Feature Driven Development. 7. Ada Agile Modeling. 8. Rational Anvil Process. Tujuan Agile. 1. High value and working aplikasi sistem dapat menghasilkan perangkat lunak yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Biaya pembuatan bisa ditekan dan perangkat lunak bisa berjalan dengan baik. Kedua, iteratif incremental evolutionary. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang iteratif, selalu mengalami perubahan dan evolusioner. Ketiga, ada cost control and value driven development. Mengembangkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tim bisa dengan cepat merespon kebutuhan yang diinginkan pengguna sehingga waktu dan biaya pembuatan perangkat lunak bisa dikontrol. Keempat, ada high quality production. Kualitas dari perangkat lunak yang dibuat tetap terjaga meskipun waktu dan biaya lebih sedikit. Kelima,
Flexible and Risk Management. Pertemuan dengan klien untuk melakukan tes perangkat lunak dapat sering dilakukan sehingga fungsionalitas perangkat lunak mudah diubah dan akhirnya kegagalan perangkat lunak pun bisa diminimalisir. Keenam, collaboration. Tim pengembangan diharuskan sering bertemu untuk membahas perkembangan proyek dan feedback dari klien untuk ditambahkan dalam perangkat lunak sehingga tim bisa berkolaborasi dengan maksimal. Ketujuh, ada self-organizing, self-managing team. Dengan Agile, pengembang dapat memanajemen dirinya sendiri, sedangkan manajer tim hanya bertugas mengkolaborasikan pengembang perangkat lunak dengan klien, sehingga terciptalah tim yang solid. Prinsip Agile. 1. Kepuasan pelanggan dengan pengiriman cepat dari perangkat lunak yang berguna. Kedua, adanya perubahan kebutuhan bahkan larut dalam pembangunan. Ketiga, kerja perangkat lunak sering disampaikan mingguan, bukan bulanan. Keempat, software yang bekerja adalah ukuran utama dari kemajuan. Kelima, pembangunan berkelanjutan mampu mempertahankan kecepatan konstan. Keenam, kerjasama harian antara orang-orang bisnis dan pengembang. Ketujuh, ada face-to-face percakapan adalah bentuk terbaik dari komunikasi atau co-location. 8. Proyek yang dibangun di sekitar individu termotivasi siapa yang harus dipercaya. 9. Memperhatikan keunggulan teknis dan desain yang baik terus-menerus. 10. Kesederhanaan seni maksimalkan jumlah pekerjaan tidak dilakukan sangat penting. 11. Tim yang mengatur dirinya sendiri. 12. Adaptasi biasa untuk mengubah keadaan. Karakteristik Agile. 1. Respon yang efektif, cepat, dan adaptif terhadap perubahan. Kedua, komunikasi yang efektif di antara stakeholder. Ketiga, menggambarkan kebutuhan customer terhadap tim. Keempat, mengorganisasikan tim sehingga performansi kerja berada dalam kontrol. Kelima, cepat pertambahan delivery software. Keenam, menghilangkan gap antara developer dan customer. Ketujuh, menekankan pentingnya delivery secara cepat dari software operasional dan melakukan pentingnya di antara work product. Nah, ini adalah gambar dari SDLC Agile. Bisa dilihat itu. Untuk keterangannya, nah ini adalah keterangannya atau langkah-langkah Agile Developer Metode. Yang pertama, perencanaan. Nah, tahap ini adalah tahap di mana pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Kedua adalah implementasi. Pada bagian ini dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. 3. Tes perangkat lunak. Nah, di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Keempat, dokumentasi. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Kelima, deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Keenam, pemeliharaan. Langkah terakhir yaitu pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.